Puji Tuhan, selamat pagi sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul, Hidup Harus Bertanggung Jawab. Mari sama-sama kita akan memperhatikan pembacaan ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, demikian bunyinya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Perkataan ini Yesus sampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu masih berbentuk sebuah janji dan kemudian menjadi sebuah harapan bagi para murid yang mendengarkannya pada saat itu. Namun pada saat ini ketika kita memperhatikannya, maka ayat ini menjadi sebuah pengingat karena kebenaran ini sudah digenapi pada saat Pantekosta setelah Yesus kembali ke surga, di mana ketika itu murid-murid Yesus sedang berkumpul di suatu tempat. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-2 berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Sejak kejadian itu dan sampai saat nanti kehidupan dunia ini berakhir, maka janji di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 itu sudah tergenapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika janji itu sudah digenapi, seharusnya kita orang-orang percaya menghidupi janji ini sebagaimana yang dicontohkan oleh murid-murid Yesus. Kisah Para Rasul menuliskan, memberikan kesaksian bagaimana murid-murid menghidupi janji atau kegenapan dari janji firman Tuhan itu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apakah kita sudah menghidupi janji itu? Satu kerugian besar Bapak Ibu Saudara jika kita tidak mengalami janji-janji tersebut. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, kita akan kembali menelaah Yohanes 16 ayat yang ke-13 ini. Mari kita perhatikan bersama-sama. Dikatakan bahwa roh kebenaran itu akan memimpin. Artinya, roh kebenaran yaitu roh Allah akan mengetuai, menjadi satu kepala atau mengepalai, akan menuntun, menunjukkan satu jalan, akan memandu, akan melatih, akan mendidik, akan mengajari setiap orang percaya ke dalam seluruh kebenaran hidup. Fakta penting atau fakta pertama yang harus selalu kita ingat bahwa roh kebenaran itu manunggal di dalam kita. Roh Allah tidak terpisahkan dari hidup kita. Kejadian pasal 2 ayat 7 berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Dikatakan di dalam bahasa aslinya menghembuskan rohnya ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tubuh kita ini adalah kerangka yang mati, Bapak Ibu Saudara. Sampai Allah memberikan nafas hidupnya ke dalam kita, yaitu rohnya sendiri ke dalam hidung manusia, sehingga manusia bisa bernafas dan menjadi hidup. Jadi apabila roh kebenaran ini meninggalkan kita, meninggalkan manusia, maka tubuh kita akan kembali menjadi kerangka mati.
Jika kita masih bernafas sampai saat ini, itu artinya roh Allah, roh kebenaran itu masih berdiam di dalam kita. Seharusnya roh kebenaran itulah yang memimpin hidup kita di setiap hembusan nafas kita. Fakta kedua, roh kebenaran itu memberitakan, menyampaikan, mengabarkan, mewartakan, memberitahukan segala sesuatu kehendak Bapa kepada kita. Dengan demikian, roh kebenaran itu membawa kita melakukan kehendak Bapa. Fakta ketiga, Allah memberi kuasa atas bumi ini kepada manusia. Mazmur 115 ayat 16 berkata, langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 ayat 28 pun berkata demikian. Manusia itu diberi kuasa, dikatakan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Karena Allah sudah memberikan kuasa itu kepada manusia, maka Allah tidak pernah lagi mengintervensi kehidupan manusia. Fakta keempat, Allah sudah selesai dengan pekerjaannya. Ia telah menata, telah mengatur dan menetapkan segala sesuatunya dengan sempurna. Kejadian 1 ayat 31 berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kejadian 2 ayat 3 berkata, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah sudah selesai, Allah sudah berhenti atas segala yang diciptakannya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Bapak, Ibu, Saudara, dapat kita simpulkan bahwa kita manusia bertanggung jawab penuh atas hidup kita, atas segala keputusan yang telah kita ambil. Yang kedua, agar segala keputusan yang kita ambil ini tidak merugikan kita, maka kita harus mendengar apa yang Roh Kudus katakan sebagai pemimpin hidup kita. Kita tidak bisa menyalahkan Allah atas pilihan-pilihan hidup kita. Ketika pilihan itu tidak berjalan seperti yang kita inginkan, kita bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Baik itu pasangan hidup, anak, pekerjaan, sekolah, menjadi satu anggota gereja, dan lain-lain. Semua itu pilihan kita. Tanggung jawab kita sepenuhnya. Oleh sebab itu, dengarlah apa kata Roh Kudus. Maka kita tidak akan pernah menyesali pilihan hidup kita. Karena Roh Kudus pasti memimpin kita dalam segala kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk berkat melimpah hari ini. Kami mau menghidupi janji firman-Mu di sepanjang hidup kami. Kami mau bertanggung jawab penuh atas hidup yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami mau terus bertumbuh Bapa di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Melakukan firman-Mu sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Oh, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu
hidup dalamku.